Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dari ASPI. Selamat siang Pak Mirza, Pak Marlison, Pak Rahmat, Pak Edi, Pak Amin, dan semua peserta webinar yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada LLPPI yang sudah mengundang ASPI untuk melakukan presentasi. Ya, mudah-mudahan ini memberikan masukan buat peserta webinar. Judul, karena kita bicara sistem pembayaran, ASPI itu dekat dengan yang namanya sistem pembayaran. Judul yang saya bawakan untuk presentasi hari ini adalah peranan ASPI dalam transformasi sistem pembayaran Indonesia di era digital. Boleh ke halaman selanjutnya? Agendanya mungkin belum tentu semuanya kenal mengenai ASPI, apalagi ASPI juga berevolusi, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, kita akan lihat nanti digital transformation terutama di industri pembayaran, dan juga apa yang peran ASPI dalam konteks digital transformation terutama dalam Quick Response Indonesia Standard, dan juga yang sekarang Open API khususnya payment, dan nanti Q&A mungkin setelah Pak Edi presentasi. Boleh lanjut? Nah, kalau kita lihat ASPI sendiri di sini merupakan mitra strategis dari Bank Indonesia dan juga dari industri atau pemain sistem pembayaran di Indonesia. ASPI didirikan di bulan Oktober tahun 2010, jadi umurnya masih remaja ya, kali baru 10 tahun ya. Tapi kalau dilihat perannya, kita merupakan mitra strategis untuk Bank Indonesia maupun industri sistem pembayaran. Kalau dilihat pasti semuanya yang bermain di sini visinya sama, bagaimana kita mendorong sistem pembayaran di Indonesia yang lebih efisien, terutama ke arah digital payment, karena kita tahu cost dari uang kertas itu menurut survei yang dilakukan University Staff, kalau saya tidak salah, itu sekitar 2% dari GDP Indonesia, 2% dari cost of GDP Indonesia. Sementara kalau kita lihat negara tetangga seperti Thailand atau India sekitar 1-2%, sementara kalau kita lihat Malaysia lebih kurang dari 1%. Jadi kalau kita lebih mendorong sistem pembayaran ke arah digital, kita harapkan cost of cash ini juga akan berkurang. Dan tentunya bukan hanya masalah efisiensi kalau kita berbicara dengan sistem pembayaran digital, tapi yang penting pula di sini adalah adopsi dari customer. Karena menurut saya, menurut kita teknologi itu hanyalah enabler, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi customer atau pelaku usaha supaya mereka tertarik untuk menggunakan atau bertransaksi melalui digital payment. Nah, kalau dilihat di sini peran ASPI ada 3. Yang pertama kita menyebutkannya 3E, Action, Awareness, dan Advocacy. Action itu kita bersama-sama dengan industri dan juga Bank Indonesia melakukan penyusunan pedoman teknis dan pengembangan standar. Contohnya yang pernah kita garap untuk pengembangan standar itu adalah kartu chip untuk ATM dan kartu debit NSI CCS, dan juga yang baru-baru ini adalah QRIS yang baru saja mendapatkan penghargaan. Nah, ujung-ujungnya ada apa? Yaitu mendorong pembayaran digital yang cepat, mudah, aman, handal, dan juga terjangkau untuk semua pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran seperti ini. Seperti saya katakan tadi, tugas ASPI juga bagaimana mengedukasi market bersama-sama dengan pemain. Terus terang kalau kita lihat fintech, apakah itu dalam konteks e-money,
dengan melalui promosi-promosi yang gencar, melalui insentif yang luar biasa, ya mereka bisa meningkatkan jumlah pengguna e-money, ya terutama sekarang itu pasti udah lebih dari hampir saya rasa udah lebih dari 30 juta ya salah satu pemain e-money player di sini. Dan kalau kita lihat mungkin bukan dari sisi user sekarang yang penting karena sudah cukup banyak, tetapi bagaimana pelaku usaha menyikapinya. Karena kalau banyak usernya, saya kemarin jalan-jalan tuh ke Pondok Indah Mall, ya, terus ditanya tuh ada toko roti, bisa pakai GoPay nggak? Bisa pakai GoPay nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Ya, jadi enabler sih enabler, ya, tetapi kelihatannya belum didorong, belum semuanya aware, apakah itu di pelaku usaha ataupun itu di customer, ya, mungkin masih perlu gencar promosinya. Yang terakhir adalah advocacy, karena bagaimanapun ASPI adalah self-regulatory organization yang independen, memiliki member-member yang kredibel dan capable untuk menjalankan tugasnya. Di sini adalah mewakili suara industri dan juga kepentingan anggota ASPI ketika berdialog dengan Bank Indonesia. Sehingga harapan industri adalah ketika policy itu dikeluarkan, tentunya implementable dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap industri sistem pembayaran di Indonesia. Jadi misinya bisa terlihat di sini menjadi self-regulatory organization, independent organization. Kalau di sini ada Pak Edi, salah satu juga, ini pengurus inti dari ASPI. Beliau kalau kedudukannya di ASPI mungkin harus melepaskan topi dari organisasinya. Jadi yang dipilih ini semuanya harusnya independen, ya. Dan juga tentunya mitra yang profesional. Kemarin senang saya bertemu dengan tim Bank Indonesia, Ibu Filia dan tim. Dia bilang ke depannya kayaknya nggak perlu lagi ketemu bank satu persatu atau satu grup, cukup menggunakan ASPI menjadi corong dari industri. Sehingga apapun yang dilakukan itu akan menjadi relevan buat industri. Dan kemudian juga menjadi of course aspirasi banyak yang harus kita lakukan, terutama mungkin saya rasa banyak di sini yang menjadi member dari ASPI. Ke depan kita juga akan lebih banyak melakukan interaksi dengan para member untuk mendapatkan voice dari member itu sendiri. Dan tentunya ketentuan mikro dan juga bagaimana mensupport, mendukung gerakan pemerintah untuk cashless society. Boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Nah, kalau tentang ASPI, sekarang kita sudah memiliki 160 anggota yang beragam, Bank Umum, BPR, BPD, Bank Syariah, juga di sini fintech, cukup banyak juga anggota kami, juga prinsipal, telco, switching, dan acquirer. Ya, jadi kalau kita lihat mengakomodir semuanya nggak gampang, but kita harus kembalikan lagi misi kita semua di sini adalah memajukan sistem pembayaran di Indonesia yang efisien dan bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari hasil rapat umum anggota di Agustus tahun ini sudah dipilih 11 orang yang mewakili industri. 6 orang pengurus inti, ada ketua, wakil ketua, bendahara, wakil, dan sekjen dan wakilnya, sama juga sebagai wujud mendukung Bank Indonesia Digital Blueprint untuk 2025. Kami juga sudah menyesuaikan struktur organisasi ASPI dan mengangkat 5 komite. Satu, itu untuk open banking, pilar yang pertama, itu ada Pak Tim dari Citi. Yang kedua, retail payment, itu ada Pak Abraham dari switching, Rintis. Yang kemudian adalah financial infrastructure, itu ada Pak Ari dari Bank Mega.
Terus kemudian big data, kalau misalnya berbicara dengan digital, pasti big data is important. Itu ada Pak Suyanto dari Bank Sinarmas. Dan yang terakhir untuk regulatory, licensing, itu ada Pak Ardi dari UOB. Ya, tentunya target yang kita mau capai adalah bersama-sama dengan industri adalah bagaimana menjadikan sistem pembayaran yang universal, jadi interoperable, interchangeable, bagaimana terus mendorong, meningkatkan user untuk bisa menggunakan digital payment sebagai ajang bertransaksi. Bukan itu saja, bagaimana menambah merchant-merchant di UKM. Kita mengerti bahwa merchant-merchant UKM ini adalah mesin pendorong ekonomi di Indonesia. Bagaimana caranya mereka juga dibekali dengan digital payment system. Kalau kita digital juga tentu bagaimana memproteksi dari para users, semua pemain. Dan terakhir adalah kalau kita lihat bagaimana menambah use case baru. Karena kalau kita lihat banyak hal-hal yang bisa kita garap bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi bukan hanya sistem pembayaran, tapi juga lintas regulator ke depannya. Karena kalau kita ngomongin sistem pembayaran, bukan hanya payment, tapi buka account-nya bagaimana. Semuanya harus mudah, end-to-end, lintas dari regulator juga. Nah, boleh ke halaman selanjutnya. Kalau kita lihat sendiri di sini, bicara digital transformation, pasti banyak bicara mengenai disrupsi. Ya, itu sudah terjadi di dunia musik. Ya, dulu masih beli kaset, masih sempat beli CD, sekarang semuanya ada di Spotify. Terus kemudian juga dunia media komunikasi, jarang sekali kita melihat magazine, majalah maupun koran-koran ya. Dan itu juga melanda menurut saya industri keuangan termasuk sistem pembayaran. Perilaku customer sudah berubah ya dan menimbulkan bisnis model baru. Kalau saya ingat zaman dulu ya mengeluarkan personal loan itu kalau kita lihat biayanya tidak mungkin mengeluarkan yang namanya personal loan itu tenornya minimum harus 12 bulan. Karena proses verifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk verifikasi. Sekarang kalau kita lihat fintech bisa mengeluarkan loan hanya untuk 7 hari. Prosesnya 5 menit, tenornya hanya 7 hari. Jadi itu menimbulkan bisnis model baru, terutama juga payment. Kalau dulu kita lihat, mungkin kalau saya ingat zaman saya mengelola bisnis merchant dulu, EDC itu masih mahal, sekarang harganya 209.000, sudah murah menurut saya. Tapi kalau zaman dulu mahal, tapi itu pun tetap tidak bisa terjangkau dengan bisnis UMKM mikro kita. Ya, karena kalau untuk membayar 250.000 misalnya, ada target penjualan yang harus dicapai. Sehingga ini bisa menimbulkan bisnis model baru, terutama untuk merchant, untuk menerima pembayaran. Dan kalau kita lihat dengan jumlah user dari pengguna e-money di Indonesia yang mobile e-money yang sudah sedemikian banyak, PR selanjutnya adalah bagaimana melakukan ekspansi dari payment point. Dalam hal ini adalah UMKM. Bagaimana caranya kalau kita bayar parkir, membeli bubur, bahkan sekarang kalau saya lihat di pasar-pasar basah sekarang udah banyak menggunakan QRIS. Itu adalah merupakan kebanggaan buat kita semua. Dan menurut saya teknologi ini tidak berhenti sampai di sini. Masih ada cloud, masih ada artificial intelligence. Baru-baru ini ya sudah sekarang yang bicara bukan hanya manusia, robot juga sudah bicara, jadi kayak orang yang bisa berbicara. Jadi banyak hal-hal yang merubah akan mendisrupsi proses terutama di perbankan. Dan saya rasa persyaratan ini juga regulasi dan lain-lain akan diimbangi banyak inovasi-inovasi baru yang sudah digagas oleh Bank Indonesia ya. Dan contohnya kalau saya lihat pernah satu kali pengalaman saya pergi ke satu negara di Skandinavia, kebetulan lupa nuker dolar ya. Jadi pas di sana, sampai di sana luar biasa, tidak ada lagi yang menerima cash. Mau beli air minuman mineral, kadang-kadang kan kita malu ya.
Kalau di sini beli Aqua 20.000, 3 atau 5.000, 2.000, masa sih pakai kartu kredit? Di sana mah oke tuh. Nggak ada, jadi nggak pernah, bahkan ada beberapa toko meskipun kita memiliki uang cash, tidak menerima uang cash. Jadi perlu keberanian dari semua pemain, karena kalau kita lihat sendiri dari statistik di Indonesia, 91%, ini menurut data yang dikeluarkan PwC, di tahun 2018, dari transaksi itu adalah masih uang cash, dipakai untuk transaksi, dengan average ticket size-nya sekitar 61.000. Sementara uang elektronik dan uang kartu, memakai kartu, itu baru 9%. Dan uang cash itu juga meningkat masih cukup tinggi, 6%. Memang kalah dibandingkan uang elektronik yang 12%. Tapi menurut saya, kalau ini cost yang kita punya itu 2% dari GDP, kalau itu benar, berarti memang masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sistem pembayaran di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di disrupsi seperti ini, ada channel produk-produk baru, tentunya akan menimbulkan peluang dan juga tantangan. Peluang di sini adalah, kalau kita lihat kebayang UMKM ya, data dari merchant di tempat saya bekerja yang lama, sekarang udah 8 kali lipat dibandingkan yang tradisional merchant. Karena saya ingat dulu kalau merchant itu mau apply bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Sampai harus datang dulu ke CEO-nya komplain baru kita coba follow up ya. Jadi kadang-kadang lama sekali, tapi berkat dengan QRIS sekarang apply untuk merchant itu hanya 2 hari ya. Cuman di sini ada peluang untuk financial inclusion dan juga efisiensi. Tapi ada tantangannya bahwa di sini terutama yang namanya cyber attack. Dan menurut saya juga bagaimana caranya bukan hanya financial literacy, tetapi juga digital literacy. Karena kadang-kadang webinar ini kita pakai sebagai ajang untuk basic ya, memperkuat. Kadang-kadang perlu refreshment dari hari ke hari supaya diingatkan, karena bagaimanapun juga kita hidup di era digital, dan kalau misalnya kartu udah menggunakan chip, sudah menggunakan PIN, pasti para fraud setter itu akan larinya ke dunia digital. Ya, dan itu sudah terjadi, bukan saya bilang tidak ada. Dan itulah membentukkan kesiapan industri ke depannya, bagaimana caranya untuk bisa mengandalkan SDM yang lebih handal, terutama juga di ASPI, karena kalau kita lihat dengan Digital Blueprint 2025 dari Bank Indonesia, kayaknya harapannya terhadap ASPI untuk banyak ketentuan, pengembangan standar itu cukup besar ya. Jadi makanya kita menjadi mitra strategis. Kalau kita juga dilibatkan dari awal di sini, kita juga bisa menyiapkan SDM kita ke depan supaya lebih kompeten. Boleh masuk ke halaman selanjutnya. Boleh ya. Kalau kita lihat salah satu yang sudah dikerjakan oleh ASPI adalah inisiatif strategis untuk QRIS, Quick Response Indonesia Standard. Kalau dilihat di sini, dibentuk working group-nya sudah cukup lama, dari Februari 2018, dan kemudian grand launch-nya 17 Agustus pada saat independen, dan secara nasional sudah diluncurkan di bulan Januari 2020. Menurut saya sendiri secara pribadi, QRIS ini adalah salah satu inovasi yang bisa menunjang sistem pembayaran yang digital. Kenapa? Karena kalau kita lihat dibandingkan misalnya dengan mesin, kalau untuk modern retailer atau toko-toko yang sudah memang salesnya penjualannya bagus, tidak ada salahnya menggunakan EDC, ya, bahkan bisa semuanya digabungkan menjadi satu. Tetapi kalau kita lihat banyak kelompok UMKM yang tidak pernah tersentuh sebelumnya, dengan QRIS itu juga akan bisa menambah payment expansion dan meningkatkan transaksi digital di Indonesia.
Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat kemarin para pemain fintech itu banyak, dan bank juga banyak yang hanya punya sendiri-sendiri, close loop. Sekarang kalau kita lihat ya, Pak Wowo, kalau nanti kita pergi misalnya ke Bromo ya, tiba-tiba ada tanda kris di situ, kan aplikasinya ngelihat, oh gimana saya merasa confident, saya bisa percaya saya bisa melakukan transaksi di sana. Kalau nanti, oh ini punya apa ya, punya si A, punya si B, nanya-nanya, nggak yakin. Jadi ya tetaplah kalau nggak yakin seperti itu masih bawa uang cash ya. Tapi kalau kita semuanya yakin, bahkan dengan hanya membeli Aqua 2.000, 1.000, 3.000, kita memakai kris, atau nanti ke depan menggunakan kartu juga dengan contactless, dengan low value transaction, itu harusnya akan bisa meningkat. Dan kalau kita lihat hasilnya yang telah dicapai dari standar kris ini sendiri, boleh masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini bisa lihat data dari September secara transaksi. Memang kalau kita lihat rekornya di bulan Maret, cuma mungkin karena ada PSBB turun ya sampai di September. Tapi kalau prediksi saya dengan sudah dibukanya PSBB, harusnya bulan Oktober bisa pecah rekor nih. Mudah-mudahan ya Pak O ya. Sedangkan kalau kita lihat dari soal amount itu, meskipun transaksinya lebih rendah, soal amount-nya lebih tinggi. Artinya apa? Mereka sudah lebih nyaman menggunakan QRIS ini untuk tiket size yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat jumlah merchant sekarang bukan hanya 4,7 juta, tapi sudah melampaui 5 juta. Yang saya rasa kalau dilihat dari perjalanan QRIS ini sendiri, ini masih belum apa-apa. Karena PR kita bukan hanya menambah jumlah merchant, tapi juga bagaimana menambah jumlah merchant yang aktif. Ketika kuantiti ini sudah dicapai, PR selanjutnya adalah bagaimana mengaktifasi dari merchant-merchant itu sendiri. Karena kayak kemarin kalau saya tidak salah, saya ikuti ada fintech meeting. Katanya financial inclusion sudah hampir 78 atau 76%. Tetapi financial literasi hanya 30-an%. Jadi banyak yang memiliki produk keuangan tapi tidak mengerti produknya itu apa. Ya, bahkan yang basic pun seperti apa. Jadi saya pun mengerti di sini jangan sampai merchant di sini terutama yang tradisional menjadi bulan-bulanan. Jadi PR kita bukan hanya mengakuisisi jumlah merchant bagus, jumlah merchantnya banyak, tapi bagaimana terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha ini supaya menggunakannya dengan benar. Karena seperti saya bilang tadi, cyber attacker itu akan ada di mana-mana. Halaman selanjutnya. Dan ini adalah salah satu lagi, kalau kita lihat tadi, salah satu pilar dari blueprint dari Bank Indonesia, Digital Blueprint Bank Indonesia untuk 2025 adalah open banking. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, sudah dibentuk dari 18 perwakilan industri, dan sudah dimulai di kuartal pertama di tahun 2020. Harapan kita, seperti tadi saya katakan, tugasnya ASPI, peranan ASPI, dan juga dengan bersama-sama dengan perwakilan industri adalah penyusunan pedoman teknis dan juga penyusunan standar nantinya untuk open banking. Harapannya kalau sekarang ini tren baru ya, Pak. Kalau kita lihat ini nggak semuanya ya mungkin tahu memakai tapi nggak ngerti mungkin open banking itu seperti apa. Karena kalau kita lihat pengalaman customer sekarang, dia tidak menggunakan satu atau dua aplikasi. Ketika dia menggunakan dua aplikasi, kalau dia harus masuk lagi ke aplikasi yang lain, pengalamannya katanya kurang baik, terutama untuk milenial ya atau the young generation. Jadi kalau memang kita mau masuk ke generasi itu, kita sudah mempersiapkan infrastrukturnya dengan sekarang, membentuk use case-nya, sehingga ini bisa meningkatkan lagi digital payment di Indonesia. Sehingga tujuan dari Bank Sentral dengan open banking, bank, dan juga customer ataupun fintech itu bisa tercapai. Halaman selanjutnya. Halaman terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat working group di sini ada dibagi dua.
Yang pertama yang berhubungan dengan ketentuan teknis, yaitu data, ya datanya harus seperti apa, panjangnya berapa, length-nya, technical standarnya, protokolnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, dan juga terutama adalah keamanannya. Di sini penting buat kita untuk melihat dari sisi tekniknya. Sisi yang lainnya adalah tata kelola. Di sini bagaimana melindungi customer, terutama consumer protection. Tidak ada, harus ada consumer consent di sini, tidak ada negosiasi di sini. Juga kalau ingin bergabung, bagaimana cara-caranya, ya, dan juga data protection. Kalau sudah disimpan, kita share dari bank, misalnya ke fintech, bagaimana menjaga supaya data-data itu tidak bocor. Mudah-mudahan hasil dari penyusunan teknis ini bisa selesai di 11 Desember, sehingga pilot project ini kita bisa lakukan di awal tahun depan. Sudah ada mandat ini dari Bank Indonesia, dan mungkin implementasi pelaksanaannya secara full bisa dilakukan di kuartal 3 tahun 2021. Kalau kita lihat perjalanan digital dari sistem pembayaran ini begitu menarik, ya, punya potensi yang luar biasa. Untuk anggota ASPI di sini yang menjadi member dari ASPI, kita juga mencoba untuk terus mendapatkan masukan, karena menurut saya di zaman seperti sekarang, di era digital, bukan untuk berkompetisi tapi untuk berkolaborasi. Sehingga kolaborasi yang antar bank dengan BPD dan lain-lainnya bisa dicapai, dan kita bisa meningkatkan pendapatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.